Hahaha, gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Hari ini BBM sudah naik, ya. BBM sudah berubah total dari harga Pertalite yang 7.650 per liter menjadi 10.000. Solar yang 5.150 per liter berubah menjadi 6.800. Pertamax yang tadinya 12.500 berubah menjadi 14.500 per liter. Gue bilang juga apa disinilah tandanya inflasi positif untuk naik di Indonesia. Apa yang sudah saya katakan di tahun lalu 2021 sampai dengan detik ini, saya mengatakan bahwa akan terjadi kebangkrutan ekonomi Indonesia, akan terjadi inflasi tinggi, dan itu terjadi saat ini. Anda tidak bisa lari dari situ. Gue bilang juga apa? Kalau di dunia yang sering saya katakan bahwa negara-negara barat, negara-negara maju sudah menaikkan suku bunga karena inflasi yang tinggi, maka kita juga tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kita akan kena inflasi tinggi dan kita akan menaikkan suku bunga. Itulah globalisasi, saling kait-mengkait, dan itulah yang namanya teori keseimbangan. Maka itulah seimbang. Maka di sana terjadi, di sini juga terjadi. Di sana senang, di sini senang. Di sana susah, di sini juga susah. Begitulah yang terjadi, saudara-saudara. Maka apa yang gue katakan, gue bilang juga apa? Pasti terjadi. Supaya di sini Anda tahu bahwa siapa yang paling benar. Apa konten-konten sebelah? Konten-konten yang selalu menyuarakan, yang selalu memberi edukasi miring kepada Anda, yang tidak mencerdaskan Anda, tetapi membuat Anda itu berpikir yang mundur ke belakang 1.000 tahun yang lalu. Jadi Anda tidak maju malah tambah mundur. Dikatakan dedolarisasi, dolar runtuh. Itu logika dari mana? Yang membuat konten itu sekolah di mana, lulus kagak, ya. Ngomongnya aja ngaco, nggak sembarangan gitu loh. Didolarisasi, ya. Kasih tahu ke dia, ya, bahwa mata uang dolar Anda pegang itu US dollar, ya. Anda ke kutub utara sampai ke kutub selatan, ya. Anda ke Pulau Nia sampai ke Merauke yang paling ujung. Itu laku. Uang itu laku, Anda kemana aja pegang dolar laku. Semua orang senang dengan uang US dollar itu. Tetapi ada yang mengatakan rubel. Rubel aja gak ada yang tahu. Mereka hanya tahu rubel itu, ya, pada saat perang kemarin. Itu pun juga nggak tahu rubel itu mata uang siapa. Yuan, apalagi mana mereka tahu itu yuan. Mana bisa itu menjadi suatu mata uang yang mengganti sistem di dunia ini, yang mengganti keperkasaan dolar, yang menjadi cadangan devisa dunia. Orang kenal aja tidak tahu, nggak kenal maka nggak sayang. Dolar itu dikenal, maka disayangi di semua dunia. Laku, Anda pegang dolar laku, bisa ditukar, Anda bisa berbelanja. Anda tahu bahwa semua komoditi-komoditi di dunia ini itu apa? Belanjanya dalam dolar. Minyak, patokannya dalam US dollar. Harga emas dalam US dollar. Harga kacang merah, kacang hijau, jagung, kedelai, apa semuanya kapas dalam US dollar. Benang, apa semuanya. Tidak ada dengan mata uang lain. Apalagi yang dikatakan konten sebelah, dinaran. Apa itu dinaran? Dinaran hanya diketahui oleh para TKI di Arab. Di seluruh dunia tidak tahu itu apa itu dinaran. Jadi jangan bermimpi bahwa itu akan mengganti dolarisasi, ya.
Belajarlah yang cerdas, yang cermat, supaya Anda itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membuat negara Indonesia itu maju, berpikir yang cerdas, berpikir yang rasional, berpikir yang sesuai dengan ekonomi teorinya. Jangan ngaco ngawur gitu, asal ngomong. Membuat konten Anda itu kan, orang Indonesia kan sukanya yang gosip-gosip. Nah, Anda membuat gosip-gosip, membuat hoax, membuat apa itu namanya, berita, orang bilang berita apa itu. Nah, akhirnya konten Anda itu rame. Konspirasi ya, berita-berita konspirasi ya. Dia sendiri tidak tahu itu siapa elit global, tapi asal ngomong elit global. Rothschild. Rothschild siapa? Lu sendiri kagak tahu siapa tuh Rothschild. Tapi ngomongnya Rothschild, Rothschild melulu yang dia omongin terus. Itu orang-orang yang sok tahu, yang tinggal copy paste dari tempat lain dimasukin dalam konten. Dan orang-orang ini yang sayangnya begitu banyak orang Indonesia menonton, viewernya banyak nonton konten-konten yang tidak bermutu seperti itu. Nah, di sini saya ajarin Anda yang benar, edukasi yang benar. Saya sudah katakan bahwa dunia sana sudah mengalami inflasi tinggi, maka kita akan mengalami inflasi. Cepat lambat kita akan mengalaminya. Dan tren dunia sudah berganti suku bunga tinggi, maka kita juga akan mengalami suku bunga tinggi. Dan dunia sana telah terjadi kebangkrutan ekonomi. Negara-negara kaya saja di Eropa itu ekonominya bangkrut. Maka tidak akan lama lagi akan berimbas ke negara kita. Apalagi kita cuma negara berkembang, kita pasti mengalami kebangkrutan. Itu sangat-sangat pasti terjadi. Kebangkrutan ekonomi terjadi di Indonesia itu pasti. Karena kita ini tidak bisa lepas dari globalisasi. Kita tidak memiliki semua sumber daya alam itu kita punya semua. Semuanya kita punya, tidak. Kita yang dikelilingi lautan aja, dulu zaman menterinya Fadel Muhammad itu impor garam. Padahal kita ini dikelilingi lautan, masih impor garam. Kita punya datarannya besar, tapi saya dengar berita bahwa pemerintah mau impor lagi beras dari Thailand. Jadi apa? Kita selalu tergantung sama impor. Tunggu nanti tanggal mainnya, kita akan sengsara jika rupiah kita melemah ke 18.000. Bahan baku itu kita selalu import semuanya. Material besi-besi untuk bikin properti apa, semuanya itu import. Pakan-pakan ternak apa, semua import. Petani punya pupuk apa itu segala, import juga. Bagaimana kita bisa lepas dari inflasi, bisa mandiri? Nggak bisa. Kebanggaan kita itu batu bara, minyak sawit, ya, nikel itu ya, itu kebanggaannya ya. Yang lain itu semua import, lebih besar importnya. Maka kalau rupiah 18.000, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang akan gulung tikar, tidak mampu berproduksi karena biaya produksi sangat-sangat tinggi. Sedangkan daya belinya sudah susah. Pemerintah mensubsidi ya 600.000 buat golongan masyarakat lemah, ya, masyarakat bawah. Itu tidak cukup uang segitu. Tidak mendongkar daya beli, itu hanya cukup buat makan saja. Itu pun juga gak cukup bagus untuk dimakan kalau nggak dipakai untuk yang lain, untuk bermain slot, habis sudah itu duit itu. Jadi di sini saya mau katakan bahwa kita yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kelas menengah ke bawah dengan kenaikan BBM ini, maka makin memiskinkan warga Indonesia. Itu sudah pasti. Dan yang kelas atas itu makin kaya. Mereka yang punya aset-aset properti, tanah, itu dengan inflasi naik, maka aset itu juga harganya naik. Punya logam mulia emas, itu akan naik. Mereka yang pegang emas 1 kilo, itu akan naik. Mereka akan menikmati dengan kenaikan seiring dengan inflasi ini. Tetapi yang tetap memegang rupiah, orang kelas bawah yang uangnya taruh di bank, nabung dalam bentuk rupiah, maka dia akan makin miskin.
Pertalite naik 30%, maka duit dia juga akan merosot 30%. Begitu hitungannya. Jika dia tidak investasi, jika Anda tetap memegang rupiah, tidak investasi uang Anda ke dalam US dollar, maka Anda dipastikan miskin 30%, sesuai dengan kenaikan Pertalite 30% itu. Itulah hitungannya secara ekonomi. Maka Anda harus investasi supaya jangan Anda miskin. Ini bukan masalah kita ada yang pemikiran dungu lagi. Oh, kalau kita investasi ke dolar kita tidak nasionalis. Anda mau pegang itu sampai Anda bangkrut jadi miskin, atau Anda mau menyelamatkan uang Anda supaya Anda tidak jadi miskin? Itu pilihan kepada diri Anda sendiri. Untuk kondisi sekarang, Anda harus selamatkan supaya Anda jangan jadi miskin. Karena ini, kalau Anda tidak segera mengganti tabungan Anda tidak memegang US dollar, maka jangan Anda pikir stop di 18.000. Bank Indonesia memang selalu tugasnya adalah menjaga nilai tukar, menstabilisasi nilai tukar rupiah, supaya jangan terpuruk terhadap amukan US dollar, keperkasaan US dollar terhadap capital outflow yang keluar kembali pulang kampung ke US dollar itu. Maka dia selalu menstabilisasi, menjaga nilai tukar di pasar, sehingga rupiah akhir-akhir ini Anda selalu melihat kok rupiah menguat itu karena belum waktunya, karena belum ada inflasi yang tinggi. Nah, ini saatnya inflasi sudah tinggi, maka daya upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah itu tidak bisa dibendung lagi. Tidak bisa, dia akan kewalahan terhadap kekuatan pasar, demand supply. Maka kebutuhan US dollar yang makin tinggi, walaupun dia selalu menjual US dollar supaya harganya jatuh, rupiah menguat, tidak bisa. Anda harus tahu bahwa di bulan Oktober itu banyak utang swasta yang jatuh tempo dalam US dollar. Maka kebutuhan US dollar itu makin tinggi, maka US dollar semakin naik terus. Dan termasuk juga impor barang dari luar dan segala macam. Dengan otomatis kalau kita sudah inflasi, maka capital outflow akan keluar dari Indonesia. Dan di bulan ini nanti September itu Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga 75 basis point. Maka surat utang Amerika Serikat itu tinggi banget, sudah sangat tinggi. Maka otomatislah orang-orang kaya itu tidak pernah mengatakan seperti orang kita yang masih dungu yang mengatakan nasionalisme. Apaan? Uang tidak nasionalisme. Mereka semua mencari di mana tempat yang bisa memberikan profit buat mereka, memberikan hasil yang besar buat mereka, yang bisa membuat mereka kaya. Walaupun orang di kutub utara sana, orang di Rusia, Ukraina, China pun berinvestasi di Amerika Serikat, di surat hutang Amerika Serikat. Begitulah kira-kiranya. Cuma kitalah yang nasionalisme buta, yang tetap pegang rupiah, yang selalu mengatakan dedolarisasi. Mungkin dia pegang uang dinar. Nah, seperti itulah. Itu yang membuat memiskinkan rakyat Indonesia. Nah, kalau saya ajarin kepada Anda ini supaya Anda ikuti cara permainan orang kaya. Mereka semua masuk ke dalam US dollar, maka Anda juga harus masuk ke dalam US dollar. Supaya Anda bukan player, tetapi Anda adalah bandarnya. Sama seperti mereka, Anda menikmati kemenangan, bukan kekalahan di sini. Kalau Anda tetap dengan tingkah laku seperti itu, maka Anda akan miskin di kondisi tidak pasti dunia ini. Sampai ke tahun 2023 dunia gelap ini yang akan terjadi. Nah, solusi ini saya berikan kepada Anda supaya Anda jangan makin miskin, tetapi Anda selamatkan, Anda lindungi nilai aset Anda, uang Anda di tempat yang terbaik, yaitu di Asset Management Hedge Fund dari Australia yang cukup profesional luar biasa yang saya tawarkan kepada Anda ini. Nanti Anda email saya sudah sediakan email di bawah kolom deskripsi ini. Anda bisa email saya nanti.
Saya jelasin lebih detailnya. Tapi saya kasih gambarannya di sini bahwa Anda investasi dalam US dollar, Anda di sini, maka Anda dapatkan double keuntungan. Selain Anda mendapatkan keuntungan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Jika US dollar naik ya, rupiah kita melemah sampai 18.000, maka Anda mendapatkan selisih spreadnya, KUS. Itu keuntungan pertama. Yang kedua adalah di sini Anda investasi di hedge fund ini, Anda akan mendapatkan profit konsisten, laba, return, pengembalian yang konsisten setiap bulan. Anda akan dapatkan itu rutin ya, konsisten setiap bulan selama 1 tahun kontrak. Itu estimasi yang akan Anda dapatkan itu sekitar 3-6% per bulan selama 1 tahun. Nah, yang sudah terjadi itu mereka mendapatkan 4,5-5% per bulan selama 1 tahun kontrak. Luar biasa. Anda tinggal duduk manis, dikelola oleh fund manager profesional ya, dengan teknologi artificial intelligence AI. Anda dapatkan konsisten profitnya. Kurang apalagi, peluang ini jangan Anda sia-siakan. Anda harus cepat ambil kesempatan ini. Karena apa? BBM sudah naik, inflasi di depan mata Anda sudah terjadi nantinya. Semua produsen-produsen makanan, transportasi semua sudah siap-siap menaikkan harga-harga barangnya. Maka kalau Anda tetap pegang rupiah, Anda otomatis sudah miskin. Karena harga barang naik ya otomatis Anda miskin kan. Uang Anda sudah tambah turun nilainya. Sedangkan yang naik apa? US dollar kan. Makanya Anda harus pindahkan uang Anda ke dalam US dollar. Begitu caranya. Ini cara yang cermat, yang cerdas gitu loh buat Anda. Kalau tetap ngotot ya memang dasarnya Anda memang orang miskin gitu loh. Keras kepala, tidak mau berubah gitu. Dikasih kesempatan yang terbaik, masih begitu saja. Nah, di saat kondisi begini jangan Anda masuk lagi ke saham. Karena tidak ada dalam teori inflasi saham naik. Saham pasti jatuh. Karena nanti ada suku bunga akan naik, maka saham pasti ditinggalkan. Dan investor asing akan keluar dari Indonesia. Kembali pulang kampung, karena di sana juga naikin suku bunga. Anda bisa lihat aja di seluruh dunia, mata uang negara-negara maju di Eropa, Jepang, Korea, Australia, semuanya sudah jatuh jauh dalam terhadap US dollar. Kita belum. Ya karena Bank Indonesia masih intervensi terus, karena dia selalu menstabilisasi nilai tukar rupiah terus. Tapi mau sampai kapan dia begitu terus? Dia akan kalah dengan kekuatan pasar. Karena hal ini sudah terjadi dulu pada tahun 1997-98. Begitu dilakukan intervensi ya, dengan menjual dolar di pasaran. Apapun dilakukan untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya keseimbangan, penyesuaian. Kalau memang semua mata uang melemah, maka kita juga akan melemah. Dan melemah buktinya ke 17 ribuan. Dan kali ini akan melemah ke level 18 ribuan di bulan Oktober 2022. Semua akan menuju kebenarannya. Apa yang saya katakan itu lambat laun akan menuju fakta kebenarannya. Ini bukan bicara tentang konspirasi, bukan bicara apa, bicara tentang teori, fundamental ekonomi. Nah, fundamental ekonomi berbicara seperti itu. Maka Anda buktikan apa yang saya ngomong. Ini bicara mencerdaskan, bicara edukasi yang benar, bukan di konten sebelah, bicara yang ngaco ngawur, bicara yang fata morgana. Mana bisa dolar runtuh, mana bisa dinaran, sesuatu yang gak masuk akal gitu loh, yang membodohi Anda semuanya nanti. Bukan tambah maju berpikir Anda, tapi Anda berpikirnya jadi ngaco gitu, berpikir kebencian, hate, terus hate speak terhadap dolar. Padahal Anda pegang dolar, Anda diterima. Anda pegang mata uang di luar itu tidak diterima. Supaya Anda tahu. Oke? Nah, untuk lebih detailnya, Anda email saya jelasin tentang aset manajemen itu, hedge fund itu, supaya Anda jangan makin miskin, tetapi Anda bisa melindungi nilai uang Anda, sehingga Anda tidak tergerus dari inflasi ini. Anda kaya seperti orang kaya. Karena inflasi ini membuat orang kaya makin kaya. Kalau Anda pasti miskin. Inilah
Pertolongan Anda adalah Anda masuk ke dalam yang saya tawarkan itu. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga bisa mendapatkan hal yang sama seperti Anda. Supaya mereka tidak jadi miskin dengan inflasi yang terjadi di Indonesia ini, tapi mereka menjadi kaya, mereka menjadi selamat. Sukses untuk Anda.